Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelumnya saya selaku admin channel Apinfo mengucapkan, banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan mengawal kasus ini. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Berikut ini tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saksi terakhir kasus Subang jelang penetapan tersangka, begini kata kuasa hukum Yoris dan Danu. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tim kuasa hukum Yoris dan Danu kasus Subang pastikan kedua kliennya tidak dipanggil polisi saat ini. Sebelumnya, beredar kabar ada saksi terakhir yang akan diperiksa jelang penetapan tersangka perampasan nyawa Amalia dan ibunya, Tuti pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Ahmad Taufan kuasa hukum Yoris dan Danu mengatakan, sejauh ini pihaknya masih belum mendapatkan undangan apapun dari pihak polisi perihal pemeriksaan tambahan. Kami sebagai kuasa hukum Yoris dan Danu tetap menunggu konfirmasi resmi dari penyidik, dan pagi tadi kami sudah konfirmasi ke penyidik dan disampaikan bahwa hari ini belum ada panggilan untuk klien kami, kita tidak cari-cari info kemana-mana, ucap Taufan kepada tribunjabar.id melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Menurut ia, dengan beredarnya kabar bahwa terdapat saksi yang akan diperiksa untuk yang terakhir kalinya, lebih baik masyarakat untuk tetap menantikan kabar resminya. Kalau kami boleh usul kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Subang kita tunggu saja info valid dari polisi, katanya. Ia menyebut, selama mendampingi Yoris dan Danu, Polres Subang yang dibantu Polda Jabar dan Bareskrim Polri bekerja dengan keras mengungkap kasus ini. Kami yakin penyidik Polres Subang sudah sangat bekerja keras dengan disupport dari Polda Jabar dan Bareskrim Polri untuk selesaikan kasus ini, jadi jangan terlalu kita panik dengan berita, sebelum polisi resmi menyampaikan hasil kerja kerasnya, ujarnya. Danu bersama Yoris sendiri merupakan saksi kunci yang secara intens dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu. Bahkan, Danu sebelumnya sempat diperiksa maraton oleh polisi selama 5 hari berturut-turut. Yoris sendiri merupakan anak tertua dari Tuti, sementara Danu keponakan dari Tuti. Di sisi lain, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat ingatkan polisi terkait bekas Sekjen PSSI Joko Driono di kasus Subang. Rohman Hidayat menyinggung Joko Driono terkait perusakan barang bukti kasus pengaturan skor yang membuat Sekjen PSSI itu dipenjara 1 tahun 6 bulan. Dalam kasus Subang, Rohman menyebut bahwa dugaan perusakan barang bukti seperti yang dilakukan Joko Driono terjadi. Yakni, manakala Danu dan si Banpol sosok misterius itu memasuki TKP kasus Subang yang digaris polisi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, sehari setelah kejadian penemuan mayat Amalia dan ibunya Tuti. Di dalam TKP kasus Subang, si Banpol menyuruh Danu membersihkan kamar mandi. Padahal, kamar mandi itu disebut-sebut jadi tempat pelaku membersihkan jenazah Amalia dan Tuti. Masuknya Danu dan Banpol ke TKP kasus Subang itu ilegal dan melanggar hukum. Sama dengan kasusnya Joko Driono pada kasus pengaturan skor yang akhirnya terbukti bersalah, ucap Rohman Hidayat saat dihubungi Tribun pada Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Di sisi lain, Yosef dan adiknya, Mulyana, dituduh juga masuk ke TKP kasus Subang secara ilegal. Namun, Rohman Hidayat membantahnya. Saya menegaskan bahwa Yosef dan Mulyana masuk ke TKP kasus Subang itu atas permintaan dan didampingi penyidik, beda dengan Danu dan si Banpol datang ke TKP tanpa penyidik, itu ilegal. Selain itu, Yosef mengambil paket milik Amelia di TKP juga sepengetahuan penyidik, kata Rohman Hidayat. Sehingga, dengan adanya contoh kasus perusakan barang bukti yang pernah menjerat Joko Driono, ia mengingatkan polisi untuk fair dalam menangani kasus perusakan barang bukti di kasus Subang. Bisa jadi kesulitan penyidik mengungkap kasus ini karena TKP sudah berubah. Tentunya di 90 hari kasus Subang ini harus jadi catatan jangan sampai penyelesaian perkara ini jangan berlarut-larut dan berharap kasus ini segera terungkap sehingga fitnah dan polemik tidak terjadi, katanya. Dalam kasus Joko Driono pada 2019, dia jadi otak pelaku perusakan barang bukti di kediaman Joko Driono. Saat itu, Satgas Anti Mafia Bola yang dipimpin Brigjen Hendro Pandowo, memasang polis lain di kediaman Jokdri dan kantor Komisi Disiplin PSSI hingga kantor PT Liga Indonesia di apartemen Rasuna Office Park. Namun, Jokdri menyuruh 3 orang untuk mengambil laptop, dokumen dan barang bukti untuk mengungkap pengaturan skor di kantor PT Liga.
Di persidangan pada tanggal 23 Juli tahun 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Joko Driono bersalah melakukan tindak pidana perusakan barang bukti. Pasal perusakan barang bukti itu diatur di Pasal 233 Junto Pasal 233 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Joko Driono dihukum penjara 1 tahun 6 bulan. Bunyi Pasal 233. Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti, akte, surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap, amin.